Silakan, mungkin ada yang disampaikan siapa di situ, Kang Aceh, Kang Iwan, atau Pak Kadi, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Presiden terhormat, Pak Menteri beserta jajarannya. Saya ada lokasi Pak di Amparan Pak. Ya. Coba deh cabenya jangan ditutup, itu yang berdiri di belakang biar kelihatan cabenya. Nah, ini tanaman cabai ini, mohon maaf. Nah, gitu. Ini tanaman cabai ini bawah. Sumedang Pak aman Pak sampai dengan bulan Agustus ya, dengan produksi cabai keriting itu 711 besar 190 ton dan cabai rawit 540 ton. Itu dijual ke daerah Bandung, Jakarta, dan bila panen raya dijual ke Palembang. Kami memiliki 5 sentra Pak, 5 sentra kawasan cabai di Kecamatan Pamulihan, Cimanggung, Tanjung Sari, Sukasari, dan Wadok Pak. Dengan harga untuk cabai rawit 50.000 per kilo, kemudian cabai keriting 35.000 per kilo, cabai merah besar 32.000 per kilo itu Pak. Untuk pemenuhan sendiri dari kecamatan lainnya. Sumedang memiliki 26 kecamatan, di mana tadi yang 5 sebagai sentralnya, yang lainnya sebagai penunjang. Jadi insya Allah aman sampai dengan bulan Agustus Pak. Bulan Agustus ya. Dan harga juga benar stabil Pak. Selama ini harga cabai di Sumedang bagaimana? Stabil, Naik, Pak. turun atau stabil? Stabil. Naik Pak. Tapi tidak lebih Kemungkinan naik. Kemungkinan Pak kalau sudah panen raya bisa turun lagi. Ya. Cuman takut petani ini ngedrop lagi. Jangan sampai kemarin dikarenakan petani udah itu mudah-mudahan kedepannya bisa stabilitas baik di petani maupun di tingkat konsumen. Itu aja Pak. Selama ini seperti apa naik turun harga di Sumedang? Ya kalau Tajam apa ini enggak? belum. Pernah nggak misalnya sampai petani itu tidak mau panen karena terlalu murah? Ya udah 2 tahun ke belakang kan Pak itu kedrop terus. Drop. tapi kan pernah masih berjalan penanaman. Ya, cuman penanaman mesti berjalan Pak. Kalau petani kan tidak mungkin setiap saat setiap itu tanam terus. Mudah-mudahan ke depannya bisa stabilitaskan Pak. Ya. Apa komoditi yang lain seperti beras, seperti kebutuhan masyarakat, minyak goreng, apa yang menjadi Kalau beras surplus Pak, beras aman Pak. aman? Kalau minyak goreng memang terjadi kelangkaan di kami dan kami berkoordinasi dengan dinas perdagangan Pak untuk penyediaannya Pak. Dan kami juga kemarin Di Sumedang ada pabrik tempe tahu nggak? tahu banyak Pak, tahu banyak. Tahu Sumedang ya? Sumedang banyak. Kesulitan kedelai enggak? Bukan memang kedelainya kan ya dari luar dicampur Pak. Kalau untuk mengembangkan ya besar itu dari Amerika, tapi untuk rasa dari Sumedang Pak, khusus. Harganya seperti apa? Harga kenaikan? Harga tahu sekarang naik dari 1.000 Pak, dari 700 dari 1.000, tapi tetap layak untuk dibeli Pak, rasanya masih enak. Jadi 1.000 Pak per biji. Tahunya tidak dikecilin ukurannya. Enggak, cuma harga dinaikkan aja. Kalau kesini Harganya yang naik ya. Oke. Ya, menyesuaikan. Oke, terima kasih Pak Kadis, Kang Iwan, Kang Aceh, terima kasih semuanya ya. Oke, Pak Pres, terima kasih. Terus ya. Assalamualaikum. Coba Kang Suparto dari Lamongan ya, peternak sapi. Coba mohon di spotlight. Nah, ini dia. Ya, mangga Pak Wapres bisa langsung
menyapa Kang Suparto. Assalamualaikum Pak Toto. Ya, Waalaikumsalam. Ada berapa banyak ternak sapinya? Saya perkenalkan Pak, saya Suparto Pak. Ya. Dari kelompok tani ternak Gunung Rejo Makmur, Lamongan, Jawa Timur Pak. Ya. Jadi awalnya kami dulu binaan. Halo, wah ini kelihatannya sinyalnya buruk di sana. Ya, Kang Suparto. Halo, Kang Suparto, masih dengar saya? Ini kelihatannya sinyalnya terganggu. Nah, baik. Coba saya panggil Sandi Oktasusila, petani milenial dari Kabupaten Cianjur. Nah ini luar biasa nih anak muda kita ini Pak Wapres. Mangga Pak Wapres untuk menyapa Kang Sandi. Assalamualaikum Bu Sandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wapres, Ayahanda, Pak Menteri Pertanian dan beserta jajarannya. Salam dan salim takzim, Pak Wapres. Apa yang sekarang lagi digeluti? Baik, Pak Wapres, terima kasih banyak. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sandi Oktasusila, Pak Wapres dari Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Ya, alhamdulillah saya mengelola hortikultura Pak Wapres, dan alhamdulillah dalam pengelolaan bekerjasama dengan 385 petani yang ada di Kabupaten Cianjur, dan pengelolaan HGU PTP 8 yang saat ini diberikan sekitar 94 hektar di bawah petani binaan kita. Dan kemarin beberapa bulan yang lalu alhamdulillah Pak Menteri BUMN berkunjung ke kami dan memberikan kembali 15 hektar untuk upaya pengoptimalan aset PTPN 8 dalam integrated farming nanti ke depan, insya Allah peternakan dengan hortikultura. Bapak Presiden melaporkan juga bahwa di Agustus 2021 alhamdulillah Bapak Presiden meresmikan Duta Petani Milenial dan Andalan yang itu di-create, itu diciptakan oleh Kementerian Pertanian. Pak Wapres alhamdulillah di bawah ayahanda kita Menteri Pertanian, mobil khusus Prof. Dedi Nursamsi, Kepala Badan PPSDMP, yang selalu memantau Pak Wapres setiap hari gerakan kami para petani milenial yang saat ini di 34 provinsi terdapat para champion 2213. Mereka dikukuhkan atas 7 verifikasi dan validasi, mulai dari omsetnya, pasarnya, dari hulu hingga hilir. Pak Wapres sama seperti yang saya kerjakan hingga hari ini, alhamdulillah kita support ke modern market, petani yang lain juga sama Pak Wapres, dan saat ini ditugaskan oleh Bapak Menteri Pertanian untuk melakukan resonansi. Pak Wapres hingga hari ini izin melaporkan Bapak Menteri Pertanian, Pak Wapres, bahwa ada sekitar 98.000 petani milenial dan andalan yang hari ini terhimpun bersama-sama dengan BPPSDMP dan Direktorat Jenderal Teknis lainnya Pak Wapres, yang alhamdulillah kami didukung penuh. Pak Wapres Pentahelix model saat ini tidak hanya di Kementerian Pertanian Provinsi Jawa Barat sendiri, mendukung kepala dinas provinsinya yang kita terus melakukan resonansi. Jadi petani ketika Pak Wapres ingin berkunjung ke Kalimantan Selatan, alhamdulillah ada petani milenial kita yang mengelola 600 ekor sapi juga di daerah Tanah Laut. Ketika ke Yogyakarta ada juga petani milenial. Jadi terima kasih banyak Bapak Menteri Pertanian dan Pak Wapres, berkat pemerintah kita dihubungkan konektivitas antar provinsi dan kita saling berintegrasi untuk tukar dari komoditas Pak Wapres. Selain dari itu tentu harapan Pak Wapres, kebetulan saya juga selain dari usaha sendiri memang membantu rekan-rekan petani milenial dan andalan lainnya Pak Wapres. Data menunjukkan 71% petani kita yang masih berumur lebih dari 45 tahun Pak Wapres, dan pengelolaan budidaya masih konvensional. Jadi izin melaporkan Pak Wapres, harga pupuk melonjak naik yang sangat tajam sekali, termasuk memang saya juga mengelola beberapa hektar, 8 hektar lahan hortikultura masih dalam konvensional yang ada beberapa intervensi Internet of Things. Sebagian besar petani milenial kita mengelola smart farming. Pak Wapres sudah melakukan intervensi dibimbing oleh Kementerian Pertanian dalam intervensi smart farming basis IoT, big data, artificial intelligence dan lain sebagainya. Namun sebagian besar Pak Wapres izin melaporkan juga bahwa harga pupuk meningkat tajam untuk impor, terutama pupuk tunggal KCL itu 100%. Pak
Pak Wapres meningkatnya. Pestisida rata-rata naik 20 sampai 50%. Oleh karena itu tentu pupuk subsidi gimana? Pupuk subsidi? kalau pupuk subsidi Pak Wapres memang kalau ditanya kebutuhan sangat butuh sekali bagi petani binaan saya, terutama termasuk petani binaan lainnya. Namun apa daya Pak Wapres, karena sangat terbatas, saya rasa kami memahami ayahanda kita juga memperjuangkan yang dalam informasi 22 juta ton di ACC 49 juta ton, Pak Wapres jadi sangat kekurangan sekali di setiap wilayah. Dengan pupuk non subsidi apa terkejar apa artinya Untuk biaya produksinya? Untuk komoditas yang bernilai tinggi, Pak Wapres, seperti misalnya cabai, tadi juga sudah dijelaskan di Subang atau Sumedang, lalu juga untuk tomat apel, Pak Wapres, itu saya rasa apalagi yang melakukan kontrak farming masih terkejar. Saya salah satunya adalah orang yang tidak menggunakan pupuk subsidi. Tetapi ketika bicara petani sebagian besar yang tadi data menunjukkan 71% Pak Wapres, ya petaninya adalah lebih dari 45 tahun yang masih mengandalkan komoditas yang mohon maaf itu misalnya kita terong, timun, itu saya rasa masih dalam posisi yang tadi juga pembina kami Pak Kabadan menjelaskan NTP-nya masih sangat terbatas, kecuali memang ada kontrak farming Pak Wapres. Insya Allah pasti terkejar, tapi kalau masih pasarnya mengandalkan traditional market itu tampaknya cukup sulit Pak Wapres dengan kenaikan pupuk saat ini Pak Wapres. Tadi pemasaran dari komoditi yang dihasilkan tidak mengalami kesulitan, semua bisa dipasarkan. Untuk yang digabungkan oleh Kementerian Pertanian, Pak Wapres, di bawah Duta Petani Milenial dan Andalan, kami alhamdulillah menciptakan pasar sendiri Pak Wapres. Karena kebetulan ayahanda kita Pak Menteri selalu menantang para milenial ini, Pak Wapres, agar mereka menciptakan pasar. Dan alhamdulillah saya sendiri Pak Wapres, pasar mulai dari kebun, kita pasarkan ke modern market, retail, bicara misalnya Lotte, Permata dan sebagainya, lalu hotel-hotel yang ada di Bogor kita pasarkan. Lalu ternyata di sana di reject, malah mengalami waste di kebun, maka kita saat ini memiliki toko tani milenial kita. Itu dorongan dari Pak Menteri menyemangati kita Pak Wapres, jadi kita dari hulu hingga hilir saat ini kita kerjakan. Dan para duta petani milenial ini Pak Wapres ditugaskan oleh Pak Menteri, oleh Pak Kabadan untuk menggiring petani milenial lainnya untuk kita berkolaborasi. Nah inilah yang tentu masih terbatas Pak Wapres, kami juga memiliki keterbatasan yang tadi sekitar 2.213 adalah championnya yang saat ini dikumpulkan oleh Kementerian Pertanian, lalu ditugaskan melakukan resonansi. Pak Wapres saat ini menjadi 98.000 dalam gerakan jaringan pertanian nasional yang digagas oleh Kementerian Pertanian yang saat ini kita terhubung. Konektivitas Pak Wapres itu pun sedang kita upayakan untuk berbagi pasar Pak Wapres, walaupun belum semuanya, mohon dorongan dan dukungan penuh dari Pak Wapres. Ya, terima kasih Kang Sandi ya. Selamat Kang Sandi ya. Silakan. Berapa untungnya 1 bulan? Boleh tahu nggak? Keuntungan per bulan berapa Kang Sandi? Biar Bapak Presiden. Coba omsetnya berapa, keuntungan berapa per bulan? Jujur. Baik Pak Ayahanda, waduh luar biasa. Saya alhamdulillah omset saat ini sudah mencapai di angka 1,1 sampai 1,2 per bulan Pak Wapres. Itu dengan modern market dan kontrak farming. 1,1 apa? 1,1 miliar. Alhamdulillah. Luar biasa. Itu 1 miliar per bulan ini. Luar biasa. Bapak Presiden luar biasa. Terima kasih Kang Sandi ya. Semangat terus ya Kang Sandi petani milenial. Ya. Coba Mas Suparto dari Lamongan, apa bisa terhubung lagi? Peternak sapi dari Lamongan. Coba Mas Suparto yang tadi. Nah, halo Mas Suparto, dengar suara saya? Ya, assalamualaikum. Silakan dilanjutkan yang tadi Mas Suparto, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Menteri, Pak Menteri Pertanian, Pak Wapres, Pak Menteri Pertanian dan bapak-bapak sekalian. Jadi saya Dr. Dewan Suparto, Pak, dari Lamongan, Jawa Timur. Pada tahun 2008 dapat program Sarjana Membangun Desa, Pak. Itu dikasih sama pemerintah 20 ekor sapi, Pak. Dan kami kembangkan bersama petani peternak di desa kami. Alhamdulillah sampai saat ini sudah ada 358 ekor, Pak. Dan 385 ekor itu 150 ekor siap dipotong untuk Lebaran Idul Fitri ini, Pak. Dengan berat kurang lebih 500 sampai 600 kilo itu, Pak. Itu. Terus kemudian
kilo. Kalau di Lamongan Pak banyak ternak-ternak seperti kami, dapat kapasitas 50 sampai 100 ekor. Total populasi di Lamongan ada 22.000, kemudian mohon maaf 30.616 ekor, sedangkan kebutuhannya cuma 22.000 ekor per tahun, dan ada surplus sekitar 8.660-an ekor untuk dikirim ke luar Lamongan gitu Pak. Terima kasih Pak. Mungkin ada pertanyaan atau gimana saya bisa menjawab Pak. Per ekor itu berapa keuntungannya dari pemeliharaan? Iya Pak. Jadi kami kepembukaan intensif Pak, memanfaatkan limbah pertanian, tapi konsentrasinya kami bikin sendiri. Itu per ekor rata-rata per bulan antara 300 sampai 500 ribu Pak. Jadi kalau pembukaan kurang lebih 4 bulan ya dapat net profitnya sekitar 2 jutaan Pak. Gitu. Antara 1,5 sampai 2 juta Pak. Per ekor. Per ekor ya, per bulan. Per bulan sekitar 300 sampai 500 ribu. Kalau masa pembukaan kami kan 3 sampai 4 bulan Pak. Jadi 4 bulan. masuk bakalan itu bulan misalnya bulan 1, nanti kita keluarkan pada bulan 4 bulan harus kita keluar, karena kalau ditemukan terus itu nanti berlemak Pak, jadalnya Pak yang jerit, katanya lemaknya banyak, karkasnya kurang bagus, gitu seperti itu Pak. Jadi harus pas timingnya, maksimal di 120 hari harus sudah kita keluarkan gitu Pak. Sekarang berapa kelompok tadinya itu, peternaknya itu? Kalau di Lamongan total ada kelompok ternaknya yang seperti saya, program Sarjana Hukum Desa itu seluruh Indonesia ada 2.000-an Pak. Tetapi yang di Lamongan itu kalau yang program Sarjana Hukum Desa itu kurang lebih ada 30 sampai 35 kelompok, tapi yang kelompok-kelompok lain atau kelompok-kelompok di luar Sarjana Hukum Desa juga karena total populasi di Lamongan itu ada 17.000-an ekor Pak. Proses pengembangan daripada peternakan ini ke depannya masih bisa dikembangkan lagi dari jumlah, dan kira-kira apa yang dibutuhkan apa? Sangat Pak, sangat. Jadi peternakan sapi ini kan sifatnya, kalau sementara ini kan simpanan gitu sama petani. Petani sambil nanam padi, sambil nanam jagung, beternak di rumahnya 2-3 ekor. Nah, ini kita coba mengembangkan skala usahanya Pak, supaya nantinya itu petani tidak hanya itu sebagai tabungan, petani berusaha bisnis seperti itu yang sifatnya bisnis. Jadi petani kita ajari cara membuat konsentrat, cara memelihara sapi yang secara intensif, sehingga mereka tahu ongkosnya selama 1 bulan ini, keuntungannya seperti ini, jadi mereka bisa mendapatkan tambahan keuntungannya Pak. Jadi masih sangat potensial karena pasarnya juga luar biasa. Seperti sekarang ini menjelang Idul Fitri, berbondong-bondong teman-teman dari Jakarta, dari Jawa Barat itu datang ke Jawa Timur untuk membeli sapi hasil pengukuran kami Pak. Jadi sangat luar biasa, cuman mungkin kendalanya karena sapi itu modalnya padat Pak, 1 ekor 20-25 juta, jadi misalnya 10 ekor sudah harus sekitar 200-an juta gitu Pak. Jadi mungkin dipermudah Pak kredit untuk teman-teman peternak sapi, karena masyarakat kur Pak cuma 500 ekor, itu cuma dapat berapa ekor Pak. Nah padahal 1 orang itu secara bisnis Pak, kalau mau bagus itu 1 orang harus 25 ekor minimal meliharanya Pak. Atau secara bisnis itu aja, kalau cuma 2-3 ekor itu masalahnya sebagai simpenan. Nah kendalanya Pak, kalau dibutuhkan sama konsumen pada saat hari H misalkan Idul Fitri dan lain, karena dia sifatnya simpenan, nggak bisa dijual Pak. Mereka hanya jualnya pada momen-momen Idul Kurban atau yang lain yang harganya bagus. Tapi kalau kita untuk bisnis waktunya jual ya tetap harus kita jual. Artinya kredit usahanya gitu. Ya betul Pak, kredit usahanya misalnya itu kan cuma kapasitasnya 500 ribu Pak. 500 juta Pak maksimal per orang. Iya. Nah, itu kan cuma dapat
berapa ekor itu Pak? Yang masih kurang saya kalau dibuat skala biji. Kalau skala biji itu peternak satu orang itu harus 25 ekor, atau kalau dibutuhkan modal untuk sapinya aja sekitar 500 juta. Kalau belum kandang, belum pakan dan lain-lain. Ya, terima kasih ya Mas Suparto, terima kasih. Ya, sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba selanjutnya Teh Mila Sukma, penyuluh dari Bandung Barat. Tolong deh di ini Pak Wapres ya, Mila Sukma ini penyuluh kita dari Kabupaten Bandung Barat ya, dari Balai Penyuluhan Pertanian Cisarua, Kabupaten Bandung Barat ya. Pak Wapres, silakan. izin Pak Kemudian perkenalkan saya Mila Sukma, penyuluh di mana wilayah kerja saya ini adalah komoditinya hortikultura, khususnya aneka sayuran. Buahnya. Dan kita juga mensuplai kebutuhan untuk DKI dan juga Jawa Barat, bahkan untuk buncis Kenya itu kita sudah siap untuk ekspor. Udah seminggu yang lalu kita mulai untuk ekspornya. Sejak adanya pandemi, kegiatan-kegiatan untuk hortikultura itu memang dari pemerintahnya memang sudah sangat jauh berkurang. Tapi pendampingan dari kami itu masih terus berjalan. Pendampingan itu berasal dari penerapan GAP-nya, GHP-nya, bahkan untuk penerapan juga pengurusan primanya, sertifikat primanya, pengurusan untuk pemasarannya juga. Diceritakan KPL yang ada di sini adalah 4 orang, di mana terdiri dari 3 PNS dan juga 1 THL. Dengan mitra kerja kami itu ada 217 ini. Di mana terus terang kami sangat kewalahan, sehingga mohon kiranya ada penambahan untuk personal PPL itu, dan juga mohon kiranya ada pengangkatan untuk teman-teman dari THL menjadi ASN, karena terus terang beban kerja di lapangan itu sama aja ya Pak ya, antara kami yang ASN maupun yang THL, sedangkan kesejahteraannya itu sangat jauh berbeda. Tadi seperti yang sudah diungkapkan oleh Kang Sandi, mungkin karakteristik dari pertanian hortikultura itu hampir sama antara di Bandung Barat maupun di Cianjur. Di sini rata-rata petaninya juga sudah maju, sudah banyak juga petani-petani milenialnya. Nah, bagi kami yang PPL-nya itu mohon difasilitasi untuk ada studi bandingnya juga Pak, untuk peningkatan profesionalismenya kami. Hanya studi banding hanya di dalam negeri, karena petani-petani kami itu rata-rata juga sudah banyak yang magang Jepang ya Pak ya, sedangkan kaminya masih pengen berkembang gitu maksudnya. Jadi setelah pandemi ini berakhir, mungkin ada kegiatan-kegiatan untuk peningkatan kapasitas penyuluhnya, khususnya kami di daerah hortikultura ini, agar kami bisa lebih maksimal dari dalam pendampingan terhadap petaninya Pak. Produksinya sekarang itu pemasaran ke waktu kemarin waktu pandemi itu apa mengalami penurunan atau untuk kondisi pemasarannya sendiri, untuk komoditi florikultura itu otomatis ya Pak ya, 70% petani kami itu beralih dari komoditi bunga potong menjadi komoditi sayuran lainnya, karena banyaknya kegiatan-kegiatan yang terpaksa ditutup ya Pak ya. Awal-awal pandemi memang kegiatan di hortikultura itu sendiri sudah banyak mengalami fluktuasi harga yang sangat gitu, karena rata-rata produk yang kami hasilkan itu memang mensuplai untuk komoditi Horeca, karena banyak juga komoditi yang eksklusif yang ada di sini, sayuran-sayuran yang eksklusif. Tapi sejak beberapa bulan terakhir itu malah terjadi kelangkaan. Contohnya untuk komoditi paprika, ketika hotel restoran sudah mulai buka kembali, harganya malah melanjung tinggi gitu kan, karena produksinya yang masih berkurang. Nah, untuk yang sayur-sayuran lainnya, untuk saat ini harganya relatif sudah lebih stabil lagi. Brokoli itu kita dalam 1 bulan terakhir masih stabil di 12 sampai 15 ribu, cabai kita juga stabil.
sempat naik beberapa bulan yang lalu sampai ada di 70.000, tapi bulan ini mulai stabil lagi di angka 30.000, dan alhamdulillah itu masih jauh di atas BEP-nya kita ya Pak ya. Untuk jamur, karena kita rata-rata pertanian kita itu udah berupa kontrak farming, jadi untuk beberapa komoditi semua harganya relatif lebih stabil, kecuali yang kemarin sempat jatuh itu adalah tomat. Tomat itu sempat tidak dipanen. Ya, terima kasih ya Teh Mila, luar biasa di laporan Teh Mila. Turun Teh Mila ya. Baik, terima kasih. Pak Wapres mohon izin, ini ada juga Bupati Grobogan di sini. Kami panggil aja Ibu Sri Sumarni SHMM, Bupati Grobogan. Dek, tolong di spotlight dek. Nah, Bupati Grobogan, ini di depan kita ada Bapak Wapres. Silakan Ibu Bupati. Ya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Wapres, yang saya hormati Bapak Menteri, dan kepala badan penyuluh dan hadirin yang berbahagia. Sebelumnya marilah kita manjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini kita bisa acara ngobrol asik penyuluh. Ini saya terima kasih dalam keadaan sehat dan walafiat. Bapak Wakil Presiden dan Bapak Menteri yang saya hormati, ini saya terima kasih untuk mewakili mungkin dari Kabupaten Grobogan, merupakan yaitu salah satu lumbung pangan Bapak, yaitu tingkat nasional, yaitu utamanya yaitu padalit, padi, jagung, dan kedelai. Dapat kami laporkan Pak Wapres dan Pak Menteri, produksi padi Kabupaten Grobogan yaitu tahun 2020 menempati urutan ke-7, yaitu tingkat nasional dengan produksi 8.086 ton, yaitu sementara untuk komoditas jagung. Dan Kabupaten Grobogan yaitu urutan nomor 1 tingkat nasional dengan produksi 719.000 ton. Ini Pak Menteri juga pernah ke Grobogan, itu panen raya tingkat nasional ditempatkan di desa Gajahsari, Kecamatan Krabinan. Untuk tahun 2021 komoditas kedelai di Kabupaten Grobogan yaitu produksi mencapai 25.000 ton, yaitu penyerapan kur di Kabupaten Grobogan. Apa ada kesulitan atau semua berjalan lancar? Terima kasih Bapak. Termasuk penyerapan kur di Kabupaten Grobogan itu di Jawa Tengah mungkin penyerapan nomor 1 Bapak. Dan untuk pertanian juga, UMKM, dan ini alhamdulillah penyerapan mungkin tertinggi juga di Jawa Tengah. Mantap, luar biasa ini. Ya. Terima kasih. Saya ingin tempat apa ada lahan-lahan tidur yang masih ada di Kabupaten Grobogan? Di Grobogan karena pertanian sudah sepenuh tidak ada lahan tidur Bapak. Nah ini ada lahan dari hutan yang dulu ini dimanfaatkan oleh petani kita untuk tanam jagung. Itu tidak ada lahan tidur, semua dimanfaatkan. Semua dimanfaatkan Bapak, karena petani Grobogan itu sudah kelompok taninya juga aktif, KTN-nya juga aktif. Tiap bulan juga ada pertemuan-pertemuan, arisan, dan untuk negara apa, untuk musim tanam pertama, kedua, ketiga ini selalu kita koordinasi dengan penyuluh, juga ada penyuluh swadaya itu Bapak. Saya manfaatkan di Kabupaten Grobogan. Saya ingin dapat gambaran tentang tingkat kemiskinan di Kabupaten. Ya. Berapa Saya pada persen? waktu itu saya masuk di Lantik itu tingkat kemiskinan 13,76%. Sebetulnya sudah ada penurunan 11,24%, tetapi ini ada pandeminya agak naik sedikit. Apa sebabnya itu? Masih ada. Tadi saya dengar
laporannya pertaniannya bagus, semua lancar, tidak ada lahan tidur. Ini di sektor mana yang menyebabkan terjadinya kemiskinan? Terima kasih, karena di Grobogan ini terluas ke Jawa Tengah daratan dan termasuk yang pinggiran di hutan. Ini saya harus agak awal ini untuk pola pertanian juga, dan maka kemarin juga ada dari saya kerjasama dengan perhutani, karena yang di lingkungan hutan itulah yang agak masyarakatnya agak kurang mungkin bisa diubah polanya, dan mudah-mudahan ini saya minta doanya, mudah-mudahan kemiskinan ini bisa turun Bapak, saya minta petunjuk. Baik, terima kasih Bu Bupati, terima kasih sekali lagi ya, sukses terus Bu Bupati ya. Kemudian terakhir kami ingin menyampaikan, mohon izin Pak Wapres, Pak Menteri, gudang daging beku ya, coba di spotlight, coba bagaimana kesiapan daging beku kita, terutama untuk menjelang Lebaran ini. Tolong deh di spotlight tadi. Nah ini dia. Ya. Halo, di sana ada petugasnya, ada yang disampaikan kepada Bapak Wapres, kepada Bapak Menteri, kami persilakan. Tapi kita harus pakai meski. Ya. Di bawah minus 20 derajat itu. Minus 20 derajat. Silakan Mbak, apakah ada yang ingin disampaikan? Ibu Diana, silakan disampaikan berapa jumlah stok di sana, kira-kira cukup sampai kapan? Silakan. Ini 2 kali jaga tuh. Suaranya nggak jelas ini, Mbak Diana. Bagus, silakan. Selamat siang Pak Wapres dan Pak Mentan yang saya hormati. Kami pedagang daging Pak, tapi daging beku. Di mana kita ketahui Pak bahwa kebutuhan konsumsi saat ini 2,60 juta. Ini seluruhnya daging impor. Iya Bapak, yang disimpan di sini dengan minus 20 derajat itu adalah daging beku. Dan kami juga mengambil dari lokal, itu dibuat dagingnya daging segar. Dan kami ada di ruang sebelah, itu khusus yang chill Pak. Jadi dalam kondisi tidak beku. Oh, tidak beku. Ya. Kalau yang di ruangan yang sebanyak ini beku Pak. Berarti di ruangan lain Bu ya, itu ada yang tidak beku. Ada yang tidak beku, yang selain yang beku ya. Dan ada juga daging lokal selain daging impor. Iya Bapak. Kami ada toko yang menjual daging beku dengan daging segar. Kita buat informasinya sejelas-jelasnya kepada ibu-ibu konsumen. Mereka bisa memilih mana yang segar dengan yang mana yang itu dengan harga yang berbeda. Di mana daging segar saat ini harga kisaran 120.000 dan daging bekuknya antara 70 sampai dengan 95.000. Di lapangan saya dengar ada kenaikan harga sekarang ini. Apa dari tempatnya Ibu itu sudah ada kenaikan atau sebenarnya harganya tidak naik gitu? Perbedaannya tadi Bapak yang saya sampaikan bahwa di pasar ibu-ibu konsumen masih suka dengan daging segar. Daging segar itu hasil potongan sapi lokal yang kebetulan sapi lokal juga dibagi dua, dari peternak
kita. Kemudian yang satunya lagi adalah dari pembentukan sapi ekspor. Sapi ini dari luar negeri sudah di 4,2 dolar. Artinya kalau senilai 4,2 itu dalam kondisi tersebut dijadikan dari sapi potongnya sudah di kisaran harga pokoknya 125.000. Nah, ini yang membuat harga naik kok. Dan ibu biasanya statistik akan melihat harga di pasar tradisional yang menjadi patokan harga. Makanya kami bersyukur juga ada BUMN yang ikut menstabilkan harga dengan memasukkan daging impor beku yang tadi saya sudah sampaikan sebagai substitusi. Nah, inilah Pak yang kami menyebutnya ada 3 klaster. Klasternya adalah sapi hidup sendiri, kemudian sapi impor, dan daging beku. Harganya pun jadi terklaster Pak. Ada daging segar dengan daging beku. Ini yang membuat data bahwa harga daging naik. Yang dilihat adalah daging segar di pasar tradisional. Ya. Itu Bapak. Baik. Tapi persediaan sampai dengan hari raya untuk daging beku sudah cukup ya. Insya Allah Bapak cukup.